Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini kita akan membahas tentang peluang indeks harga saham gabungan IHSG semester 2 tahun 2025. Tentunya bersama pakarnya Pak Darmin MBA CIMB. Beliau adalah muri di bidang pasar modal di Indonesia, dan juga Pak David Leong, trader analis. Kita akan diskusi banyak mengenai potensi-potensi peluang apa saja IHSG di semester 2 ini ya. Memang di kondisi IHSG memasuki di bulan 6 ini sudah mulai nampak ada uptrend yang sangat bagus ya. Tetapi ini kita akan kaji apakah ini akan berlangsung sampai di semester 2 akhir 2025 seperti apa. Pak Darmin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Syekh. Selamat pagi Tribuner. Luar biasa. Luar biasa ya. Pak Darmin ini saya selalu antusias ya, karena sampai sekarang ini Pak Darmin adalah sosok pembelajar bersama Pak David ya. Traveling ke China, ke Singapura, ke Malaysia, ke US untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Pak Darmin ini kenapa semangatnya begitu tinggi? Sebab hidup itu adalah diri kita sendiri. Apapun apa yang bisa kita kontrol adalah kita berusaha mengontrol pikiran kita sendiri. Tentu apa yang kita pikirkan kan bisa kita pilih-pilih. Kalau kita pikirkan yang positif, yang itu kan gratis kan. Kita optimisme itu kan karena yang gratis, kenapa kita harus pilih yang jelek-jelek, yang negatif, yang tidak baik dan sebagainya. Setuju Pak Darmin. Dari hidup ini, sahabat Tribuners, adalah pilihan. Tergantung kita memilih yang bagus untuk kita simpan atau memilih yang tidak menyenangkan untuk kita simpan, yang negatif ya. Seperti informasi juga. Belajar kita bisa menerima yang bagus atau menerima yang jelek. Yang bagus ya tentunya lebih sehat ya Pak Darmin. Yeah. Dan terakhir ke China ya Pak. Trip yang ketiga ya nih ya. Ketiga. Ya, trip yang keempat. Keempat ya. Jadi, apa yang dipelajari lagi Pak? 2 kali ikutin Pak James Gui ke China. Ini yang terakhir James Gui juga ya? Ketiga kali dengan Pak Helmi Yahya dan Pak Tantowi Yahya. Terakhir dengan Pak Dahlan Iskan dan Pak Novi Basuki. Wah, luar biasa. Perjalanan ini Pak, sebelum kita masuk ke diskusi tentang IHSG, apa yang dipelajari Pak? Jadi kita melihat sekarang kan China demikian maju. Yeah. Kita ingin melihat suatu fenomena 30 tahun ini China yang dari 30-an tahun lalu 1997 lebih peringkat dan segala sesuatu cara devisa ekonominya lebih di bawah Indonesia. Sekarang menjadi ekonomi superpower kedua di dunia. Dan juga dia berhasil mengangkat sekira 700-an juta orang dari garis kemiskinan menjadi yang kehidupan yang bagus. Jadi kita lihat sendiri lah ke berbagai kota-kota, kita ke Shenzhen, ke Guangzhou, ke Wuhan, Chongqing, Beijing, Shanghai, dan berbagai kota yang beda-beda, dari yang paling maju, yang Wuhan yang pernah pertama kali terjadi COVID, suspek dan sebagainya. Jadi itu banyak yang kita pelajari di sana. Kalau kita tarik kesimpulan 3 aja Pak, kenapa bisa banyak di dunia ini merasa takjub ya terhadap pembangunan infrastruktur di China ini? Bukan hanya gedung pencakar langit, kemudian kereta cepat, industri, kemudian teknologi, AI-nya juga luar biasa. Ini apa yang menjadi, kalau Pak Darmin bisa memberikan 3 kata kuncinya, apa yang membuat transformasi itu begitu luar biasa? Kita melihat filosofi orang China 5.000 tahun yang lalu. Jadi China itu tidak mau dikalahkan oleh tantangan maupun alam. Jadi di cerita-cerita rakyat, cerita-cerita China itu, dia tidak pernah seperti cerita lain kan selalu ada superhero saya penolong mereka. Jadi mereka itu, kalau kita lihat ceritanya, ada cerita orang Boro yang memindahkan gunung. Jadi kalau dia
kota dia ke kota lain harus lewatin putar, ada iya. gunung. Dia mulai membongkar gunungnya. Orang bilang, bodoh, kapan kamu bisa bongkarin? Nggak apa-apa, saya nggak bisa bongkarin, generasi anak saya, generasi cucu saya, Iya. nanti cucu saya sudah aman. Akan temukan jalannya ya. Mereka tidak akan, apapun tantangan akan mereka hadapin, mereka tidak mundur dari tantangan. Kedua adalah mereka, semangat mereka untuk bertanggung jawab dalam kehidupannya. Kita ke Wuhan, begitu sampai di airport tengah malam jam 12, naik taksi, saya ngobrol dengan taksinya, itu kan langsung seru, orang pengemudi taksi itu udah sekitar umur 50. Saya, ya kamu tengah malam bawa taksi sampai jam berapa? Jam 2, saya tidurnya jam 3. Oh, kamu shift-nya kapan? Satu hari kerja 8 jam ya, kira kan biasa kan? Iya. Kalau, wah, saya udah kerja minimum 12 jam sampai 15 jam. Ya, kenapa begitu? Kalau tidak, nggak cukup untuk hidup. Oh, biaya hidup Demikian sangat juga tinggi ya? dia itu taksi yang resmi, seperti sini Bluebird lah, dan di sini kan ada Grab, di sana ada Didi namanya. Jadi ada satu cewek yang umur mungkin 30 aja bawa mobil. Saya lihat dia bawa mobil sampai dia kebas tangannya, kipas-kipasin. Saya tanya, kamu bawa mobil sampai berapa jam? Saya 15 jam. Jadi pada waktu kita naik itu hari Minggu, ya Minggu juga kerja lah. Dia bilang, kan saya mobilnya sewa, bayarnya tiap bulanan, nggak kerja hari itu, sewanya argo jalan kan, sewa jalan. Jadi harus saya cari. Dia bilang. Jadi itulah ya, etos kerja yang, Ya. etos kerja dan filosofis yang setiap tantangan itu pasti ada solusinya dan harus mencari. Anggaplah dewa penolong itu tidak ada, tapi bagaimana menemukan solusinya? Dan mereka juga tingkat kepercayaan terhadap pemerintahannya tinggi sekali. Why? Kenapa? Sebab setiap rencana 5 tahun, nanti ada kongres yang partai, mereka akan katakan apa yang mau dibangun di 5 tahun, dan apa itu yang mau realisasi. dikerjakan. Dan itu mereka walk the talk. Oh, Jadi mereka benar-benar mengerjakannya, dan mereka juga pengaturannya bagus. Misalnya di Hangzhou, pusatnya Alibaba dan sebagainya, Shenzhen, itu teknologi semua. Jadi Silicon Valley-nya, semua mulai dari bahan baku, infrastruktur, semua yang mendukung pemerintahnya. Jadi sehingga cost mereka lebih murah. Jadi kalau kita mungkin Medan industri ini, di mana-mana ada industrinya. Nanti bahan baku kota lain, transport kirim dan sebagainya kan cost-nya menjadi tinggi. Jadi mereka ada zone industri-industri di mana, industri yang zone, saling support ya. saling support, infrastruktur yang mendukung dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu kita pelajari ya, Yeah. nilai-nilai positif. Oke, Pak Darmin, kita ke IHSG. IHSG 2025 semester 2, kalau Bapak melihat kondisinya seperti apa? Apakah ini akan berlanjut uptrend sampai di akhir tahun ini? Apakah peluang-peluang itu masih bagus? Di sektor mana saja yang mendukung dan kondisi secara makro seperti apa? Kan banyak program Danantara ini kan sudah mulai investasi, dan kemudian kita lihat investasi beberapa waktu lalu Presiden Prancis datang ke Indonesia, dan kemudian ada kerjasama teknologi, dan kemudian Perdana Menteri China datang ke Indonesia dan membawa, bukan hanya datang tapi membawa banyak sekali pengusaha investasi, termasuk IKN, termasuk mobil listrik. Ya, kita lihat nanti di akhir tahun 2025 ini juga di Subang BYD kabarnya itu sudah akan berjalan kapasitas produksi yang ada di Indonesia. Bapak melihat ini sebagai apa? Apakah ini sebagai faktor pendukung atau masih ada catatan, Pak Darmin? Jadi sebelum kita berbicara ke semester 2, kita flashback IHSG ini, sebab kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Yaitu pada tahun 2024, historical high IHSG, itu David ada risetnya, datanya, itu di bulan berapa, David? Silakan Pak David. September itu di 7.905. Itu hampir mendekati 8.000 ya, itu yang itu high. tinggi. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Kemudian yang kalau penutupan akhir itu di 7.080 untuk 30 Desember yang 2004. Kemudian kalau kita lihat tahun ini yang terendah itu di tanggal 8 April
Itu di 5.996. Itu terbesar sejak pandemi. Kemudian yang semalam itu 7.204 itu indeks kita. Udah sentuh 7.000. Ini apa artinya Pak Darmin? Jadi kita lihat pada waktu marketnya optimisme, sebuah good news dan sebagainya, orang mempunyai ekspektasi yang bagus. Pada bulan September tahun lalu ya, indeks mencapai 7.900-an. Setelah itu ada berbagai kejadian-kejadian, sentimen negatif dan marketnya turun. Dan paling parah itu adalah setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan Liberation Day. Jadi bulan awal April itu dikenakan perang dagang tarif yang tinggi sekali, sehingga indeks kita turun ke di bawah 6.000. Jadi dari April sampai sekarang, ini sekitar 2 bulan, indeks ini sudah naik 20%. Salah satu kita lihat apa yang mendukung naik itu adalah adanya pembentukan Danantara. Danantara juga mengatakan ada berbagai sektor kritikal yang akan mereka invest. Jadi bank-bank BUMN, mineral, sektor Antam dan sebagainya, adanya suatu fund yang masuk, dan juga adanya bahwa kebijakan dana pensiun BUMN itu, Taspen dan sebagainya, BPJS itu kalau mereka investasi, kebijakannya itu tidak bisa dikriminalisasi. Yang dulu kan mereka takut kalau rugi kan dianggap merugikan negara. Ya. Jadi ada yang direktur investasi dan sebagainya ditangkap, ditahan dan sebagainya. Jadi sekarang ada perubahan angin sehingga sampai tahun 2027 BPJS dan sebagainya, dana pensiun ini akan yang sekarang historical low alokasi dana kelolaan mereka hanya 10% di saham, mereka akan naikkan ke 27%. Jadi diperhitungkan itu ada sekitar 600 juta US dollar yang akan masuk bertahap. Jadi adanya fund flow yang masuk dan juga asing yang sudah mengurangi penjualannya. Jadi ini supply-nya berkurang, demand-nya oke, dan juga kebetulan adanya setelah laporan keuangan kuartal pertama ini sebenarnya pertumbuhan laba daripada emiten itu ya sesuai ekspektasi, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang bagus-bagus sekali. Yang bagus itu hanya beberapa diantaranya Antam yang bagus, labanya meningkat tajam dan sebagainya, adanya kenaikan harga komoditas. Jadi sampai sekarang kalau 7.200-an sampai indeks kemarin itu sebenarnya sudah merefleksi good news. Sebab dividen sudah dibagikan, sentimen dividennya sudah ada, sentimen laporan keuangan kuartal pertama 2025 juga sudah ada. Kita sekarang lagi melihat laporan keuangan kuartal kedua, yaitu semester pertama 2025. Sebab kenapa? Sebab kita melihat apakah lebaran kan di bulan April kan? Apakah kuartal pertama setelah ada puncaknya musiman lebaran, penjualan, apakah ini bagus dan sebagainya. Jadi sementara indeks akan di sana-sana. Jadi semester kedua itu triggernya adalah satu angin segar kalau Federal Reserve, Bank Sentral Amerika mulai menurunkan suku bunga. Itu akan baru memberikan satu drive yang bagus dari luar negeri, dari segi fundamentalnya, makroekonomi, dari segi mikronya adalah kalau laba-laba emiten itu membaik. Kita melihat 4 bank besar itu, kecuali BCA yang labanya masih bertumbuh cukup bagus, 3 bank BUMN, Mandiri, BRI, BNI itu labanya sudah hampir flat atau tumbuhnya 1%, 0, sekian persen aja. Ini artinya apa, Pak? Ini artinya mereka sebenarnya sudah melakukan pencadangan potensi-potensi kredit macet. Jadi mereka memperbesar cadangannya sehingga menggerokotin labanya. Dan juga pertumbuhan kredit itu juga sudah mulai melambat. Oke, Pak Darmin, kalau kita melihat, ini kan ada 2 good news kan. Satu good news adalah nanti akan masuk investasi dari dana-dana yang dari BUMN ya, BUMN yang
akan masuk untuk 600 sekian juta juta US. US dollar, tapi tidak langsung. Tidak langsung ya itu. Ini potensinya bisa membantu IHSG sampai sejauh mana? Kalau 600 juta dari 27% atau 600 juta ini adalah 27%-nya? Jadi itu adalah peningkatan dari sekitar 10% dananya sebelumnya di data, dan sampai tahun 2027 itu akan tingkatkan porsinya 27%. Jadi mereka alokasi dana, misalnya ada 100 juta US dollar yang sebelumnya 10% cuma 10 juta, akan naikkan dari 27 juta. Itu rencananya. Jadi kalau dihitung ada kenaikan 17% itu. Dan ini, mohon maaf, ini di luar dari Danantara, Pak? Ya. Dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi itu pasti akan lebih baik ya? Kalau kita lihat pertumbuhan 2025 ini akan di bawah 5%. Dan kuartal pertama kan sudah diumumkan adanya pengetatan anggaran dan sebagainya, walaupun sekarang mulai katanya mau dilonggarkan, sudah boleh meeting di hotel dan sebagainya. Tapi kita melihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu kemungkinan besar di bawah 5%. Jadi akan dan market sudah konsensus market itu sudah ya optimis juga 5% atau di bawahnya. Oke, Pak Darmin, saya ke Pak David. Pak David, untuk IHSG ini selain yang tahun lalu paling tinggi itu 7.900 ya, 700-900, dan paling rendah itu adalah di bulan April itu 5.900 sekian, dan sekarang udah 7.200. Kalau Pak David dari segi kajian terhadap analisis berbagai kondisi yang masuk, variabel-variabel apalagi yang akan menentukan kenaikan IHSG ini? Ya, pertama itu dari sentimen Federal Reserve punya interest rate dan BI, dan kemudian kepada laporan keuangan setiap untuk yang kuartal ini, kuartal 2 atau semester itu sangat menentukan ya, laporan keuangan ke next semester punya laporan keuangan. Dari sisinya lebih kita lihat targetnya ke 7.500-an gitu lah. Sampai akhir tahun ini. Ya. Amerika, Bank Sentral Amerika itu seandainya menurunkan suku bunga, itu akan terjadi peluang investasi di luar Amerika akan banyak. Ya, betul. Seperti itu ya, Pak Darmin ya? Ya, sebab sekarang kan dengan berbagai rating Indonesia menurunkan ratingnya Amerika, kan US dollar ini kan sudah melemah secara global. US dollar indeksnya sudah melemah, mata uangnya sudah melemah, sehingga kita melihat rupiah kita juga terimbas positif dari 16.900 sekarang 16.300-an. Jadi kita harapkan adanya fund flow, adanya pelemahan US dollar ini, akan rupiah mungkin akan bisa stabil, atau kalau kuncinya di 16.200, kalau dia bisa tembus di bawah, menguat di bawah 16.200, ya kita harapkan bisa ke 16.000 dan sebagainya. Ya. Dan juga kita melihat kejadian pagi ini yang sedang kita pantau market, yaitu Israel tiba-tiba kan serang Iran. Kita melihat apakah ini berkepanjangan, apakah ada balasan Iran dan sebagainya. Jadi market sedang pantau regional Dow US Equity Market, indeks saham Amerika yang di futures yang sudah turun, regional Asia sudah turun, dan IHSG pagi ini sudah mulai turun. Kita akan, kebetulan ini kan Jumat akhir minggu, jadi kita melihat minggu depan ini perkembangannya bagaimana. Kalau seandainya terjadi penurunan eskalasi, ya itu harapan semua ya, artinya tidak berdampak lebih luas lagi. Seandainya ini semakin panas, itu impact-nya terhadap apa? Apakah memang ada ngaruhnya terhadap pasar modal di Indonesia secara keseluruhan? Ya, jadi yang jelas sekarang harga emas sudah naik, minyak internasional sudah naik,
Sebab mereka akan pantau apakah perang ini akan mengganggu pendistribusian minyak di Timur Tengahnya itu aja. Dan kedua, kalau harga minyak naik itu akan terimbas. Kalau naiknya ya tinggi sekali, balik lagi sekarang minyak kan harganya rendah, BBM nanti akan apakah mempengaruhi subsidi BBM Indonesia. Kita tahu Indonesia sekarang kan net import minyaknya. Jadi banyak hal yang akan dipantau. Jadi kalau itu tidak hanya serang dan mereka bilang masih mau nego, dua pihak masih mau bicara, ya itu market akan mereda. Kita harapkan ini tidak berkepanjangan, ini bisa dibicarakan, bisa ada penyelesaian. Kalaupun Iran mungkin tidak akan losing face kan, dia kan diserang, dia kan tidak harus balas. Apakah balasnya yang gencar atau balasnya sekedar peringatan apa? Kita akan pantau ini. Tapi itu luar biasa juga. Nah, Pak Darmin, Pak David juga bisa memberikan tambahan kan. Salah satu penyebab IHSG turun sangat signifikan di April, awal April adalah capital outflow yang begitu besar. Dan kita melihat ini sudah mulai bagus kembali. Apakah capital outflow yang bulan April itu sudah masuk semuanya seperti sedia kala? Pak David? Kita lihat mereka punya sentimen lebih kepada kondisi ekonomi ya? Ekonomi dan juga makro, kepercayaan publik. Ya, kan itu turun karena ada Liberation Day. Jadi pengaruh itu jadi sentimen temporary ataupun yang berkelanjutan sih. Jadi dua faktor itu play important role sih. Oke. Kalau Pak Darmi melihatnya? Jadi sekarang dunia ini semakin perubahan makin cepat dan banyak hal yang unpredictable. Yang sebelumnya itu kan globalisasi, ada WTO, perdagangan bebas, dan dengan adanya perang tarif ini kan semua ini berubah permainannya. Satu permainannya berubah, jadi kita sebagai investor harus terbiasa dengan kondisi-kondisi unpredictable ini. Jadi orang kalaupun ada kejadian yang negatif sekali, sekarang investor berapa pintar, dia akan cari emiten-emiten mana yang fundamental atau labanya itu impact-nya tidak besar sekali. Kalau dia diskonnya banyak, kesempatan untuk invest, untuk beli. Jadi kita lihat pada waktu Liberation Day, 4 saham bank itu turunnya BCA sempat 7 ribuan, sekarang walaupun mulai turun kembali masih 9 ribu. Bank Mandiri, BRI, dan sebagainya. Jadi orang melihat kalaupun ada sesuatu yang negatif, orang akan tahu saham-saham mana yang turun banyak, kesempatan untuk beli. Dan menarik Pak Darmin. Syarat untuk IHSG tetap bagus itu kalau kita katakan faktor eksternal dan internal, persyaratannya apa yang perlu diperhatikan ya? Sebelum kita masuk ke sektoral bisnis yang akan ke mendukung saham ini. Jadi kalau persyaratannya apa ya, misalnya kondisi eksternal seperti apa, internal seperti apa yang harus kita perhatikan? Jadi faktor eksternal itu adalah di Amerika tingkat inflasi. Dengan orang anggap dengan ada perang dagang dikenakan tarif, harganya kan cost-nya tinggi. Jadi kalau tarif dikenakan 30%, 50%, yang tanggungan konsumen. Kamu mungkin laba perusahaan itu 50%, dia mau jualnya nggak laba kan. Jadi jarang ada yang perusahaan labanya 50%, jadi efeknya ke sana. Orang akan lihat sekarang inflasi itu di Amerika masih data terakhir 2,4%, masih di bawah konsensus, masih anggap terkendali. Jadi mungkin masih ada bahan-bahan baku yang lama dipakai dan sebagainya. Orang akan melihat setelah standstill 90 hari ini, kan negosiasi Amerika dengan berbagai pihak bahwa 90 hari ini di freeze dulu kan. Setelah lewat 90 hari, apa yang terjadi? Orang akan lihat itu semester kedua ini sama menentukan apakah inflasi itu masih tinggi. So, kalau inflasi masih tinggi, jelas suku bunga Amerika itu nggak bisa turun. Jadi, sebab kalau inflasi sudah tinggi, suku bunga diturunkan, demand-nya kan mencetakkan uang kan demand. Jadi kalau ini inflasi masih oke,
potensi penurunan suku bunga itu akan Besar ya? terjadi besar. Kedua adalah itu dari segi moneter ya, sisi moneternya. Dan seberapa besar penurunan suku bunga juga akan menentukan. Kalau sampai semester 2 di Amerika turunnya 3 kali, itu akan positif. Tapi kalau turun suku bunga cuma sekali, terjadi mungkin setelah September dan sebagainya, itu impact-nya akan tidak begitu besar. Sebab kalau dia turun 3 kali, mulai Juli dia turun, jadi orang yang pinjam uang kan Juli sudah bunganya udah turun, cost-nya bayar bunga kan sudah menurun. Jadi secara laporan keuangan perusahaan itu bisa nikmati 6 bulan full. Tapi kalau dia turun September, Oktober, itu efek ke laporan keuangan 2025 ini kan cuma 3 bulan aja kan. Jadi bagi perusahaan yang pinjamnya besar sekali. Jadi berapa besar turunnya, seberapa frekuensi berapa kali turunnya juga menentukan. Dari segi moneter. Segi politik adalah China dan perang dagang ini. Blok-blok ini China dengan Amerika. China berusaha menurunkan tensi ya, terakhir ini ya. Berusaha menurunkan tensi, dan apakah ini akan berlanjut lagi, ada perubahan, itu juga perlu diperhatikan. Yang hal di domestik adalah hal positif adalah inflasi kita itu masih terkendali. Dan kedua adalah sektor retail itu yang sangat terpengaruh, impact-nya kurang menggembirakan. Kita lihat sektor menengah itu kan sudah terimbas. Walaupun banyak liburan, cuti bersama dan sebagainya, baru tadi saya dengar dari Pak Setiawan, pimpinan Tribun News, bahwa mereka pantau frekuensi penerbangan dalam negeri itu, okupansinya, seatnya tidak full, tidak sebaik yang diharapkan, dan mungkin juga sudah tampak banyak liburan cuti bersamanya kan. Baru Lebaran bulan April cuti, bulan Mei ada lagi cuti bersama, bulan Juni ada cuti bersama, mungkin spending orang sudah mulai habis ya. Yang kelompok yang mantap itu makan tabungan sudah mulai menipis ya. Menarik. Ini berarti faktor eksternal adalah Amerika. Selagi Amerika kondisi ekonomi, inflasi itu sangat mempengaruhi juga ya, seberapa aja. Dan kabarnya Presiden Amerika itu ngotot ingin mengganti pimpinan Federal Bank. Ya, sampai sekarang peraturannya kecuali diganti peraturannya. Jadi itu Masih independen ya? Masih independen, tidak bisa diintervensi dan sebagainya. Dan itu masih tidak semudah yang dibicarakan ya? Iya. Masih fully. Oke, saya ke Pak David. Pak David, kira-kira sektoral apa yang masih positif, Pak? Yang masih bagus lah dengan kondisi harapan yang besar terhadap kondisi HSG ini? Nah, kalau kita lihat sih yang beberapa bulan atau minggu ini yang lagi naik itu di sektor tambang emas sih. Ada kenaikan yang lumayan signifikan, dan kalau kita lihat harga emas kan naik juga karena perang, jadi itu bisa jadi salah satu sektor yang bisa kita consider. Kemudian ada consumer dan defensif punya stok dan banking, kita lihat di sini. Defensif consumer, pertambangan, dan banks ya. Banks tetap menjadi sebuah fundamental yang bagus ya. Kalau nikel bagaimana kondisi? Nikel banyak tantangan juga ya, karena lingkungan juga ya. Karena kalau kita lihat ada beberapa faktor yang kita harus lihat, bukan lingkungan secara polusi, tapi juga kepada biodiversity juga sih. Itu jadi isu penting. Pak, oke, berarti ada pertambangan khususnya emas, kemudian yang di sektor consumer dan perbankan itu masih oke lah ya, masih oke, yang masih secara fundamental dan secara ketahanan terhadap goncangan itu sangat bagus sekali ya, dan ada potensi growth di pertambangan khususnya emas ini ya. Dan saya ke Pak Darmin, isu lingkungan bagaimana? Jadi apakah ada ngaruhnya terhadap kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia?
Iya, kita lihat dengan viralnya masalah tambang di Raja Ampat, itu kan ada 4 izin pertambangan yang dibekukan sementara dicabut dan sebagainya. Jadi itu impact-nya langsung terhadap saham Antam itu turun. Jadi tadi yang disampaikan David bahwa kenaikan harga emas. Jadi kalau kita beli emas fisik, bagaimana kita mensiasatin? Saya berikan data historis ya. Data historis ini kan sudah terjadi. Perbandingan harga emas, persentase kenaikan dengan saham Antam. Walaupun Antam itu banyak, bukan hanya emas saja. Jadi ada nikel, ada dan sebagainya. Kita lihat data sampai kemarin, 2 hari lalu ya. Emas itu 1 bulan. Berarti bulan lalu sampai 2 hari yang lalu, hari Rabu datanya, itu emas itu naik 4,57% 1 bulan. Jadi saham Antam 1 bulan 24,31%. Jadi, kita bilang mungkin 1 bulan, ya emas ini kan sudah 3.300-an, sudah tinggi. Kita lihat data yang lebih panjang, year to date, Januari sampai Juni. Berarti kan sampai 5 bulan lebih kan. Harga emas 5 bulan lebih naik 27,9%. Antam itu naiknya 107%. Harga saham Antam. Dan 1 tahun, artinya Juni tahun lalu sampai sekarang, harga emas itu naik 44,62%. Antam naik 149,6%. Jadi daripada persen terhadap perusahaan masih tinggi ya. Ya, dan juga Antam ini kalau kita beli saham itu sudah ada peraturan Bursa Efek Indonesia mengaturnya. Dia naik berapa tinggi pun bid offernya tetap sama. 1 poin selisihnya. Kalau di atas Antam sekarang harganya 3.000-an, itu selisihnya 1 poin berapa? 10 atau 20. Itu tetap. Kalau kita beli fisik emas, kalau dia naik tinggi, yang dulunya mungkin harga jual beli selisih 500, 1 gram, 1.000, sekarang bisa 5.000 selisihnya. Harga jual ya. Kadang-kadang naik tinggi bisa 10.000 dia turunnya. Jadi adanya suatu playing ground yang berbeda. Kalau dibeli fisik emas, kita jualnya itu tidak harganya tidak transparan, ditentukan oleh negosiasi dengan toko emas maupun kalau dengan Antam, perusahaan Antamnya. Tapi kalau kita beli 1 gram, 100 gram, 1 kilo, beda lagi harga jualnya. Tapi kalau Antam kita beli 1 lot, ya sama ya. 1.000 lot, atau kita beli 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar, sama. Jualnya juga sama. Jualnya juga sama, harganya pasar sama. Yang sangat pasar transparan, yang transparan di Indonesia ya. Jadi sangat transparan, accountable dan. Ya. Jadi ini adalah salah satu kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan TBK karena ada transparansi, karena dimonitor oleh Bursa Efek Indonesia dan OJK sehingga benar-benar mencerminkan harga pasar sebuah valuasi ya. Tapi ini disclaimer bahwa bukan berarti kita merekomendasikan harga Antam. Jadi ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Jadi saham sektor komoditi itu emas, tambang dan sebagainya itu ada cycle-nya. Kita mengatakan itu thematic investment, investasi sesuai dengan tema yang terjadi atau momentumnya. Lagi bagus dan momentumnya. Tapi kalau dia lagi turun, itu bisa turunnya drastis dan sebagainya. Oke, menarik. Tidak terasa Pak, hampir 1 jam. Sebagai kesimpulan dari IHSG hari ini, pembicaraan hari ini untuk semester 2. Pak Darmin, tambahan sebelum nanti Pak David sedikit. Jadi kita masih optimis, tapi optimis yang dalam tanda kutip yang hati-hati. Jadi kita sarankan apapun kejadian politik, perang dan sebagainya, nanti kalau sepanjang tidak terjadi perang nuklir, dan kita harapkan tidak akan terjadi, semua yang punya nuklir ini juga hati-hati memanfaatkannya, seperti itu akan menjadi kiamat. Bahwa kita melihat perang Rusia dengan Ukraina sudah berlangsung 3 tahun. Orang panik dan sebagainya. Sekarang orang udah anggap biasa itu. Jadi kadang-kadang ada yang efek yang kita katakan knee-jerk reaction, seperti siku kita terantuk, refleksi kan kita. Ya. Jadi kalau kita lihat
refleksinya apa? Kalau refleksinya terlampau saham fundamental turunnya rendah sekali, kesempatan kita invest. Dan kalau kita melihat mungkin ini akan panjang, pada waktu dia rebound, ya kita clear dulu position, ambil dulu untung. Satu hal yang bisa kita pantau yang sangat penting bagi kita adalah money management dan asset allocation. Jadi kalau kita punya dana, sekarang banyak yang punya dana, dia melihat bisnis real itu lebih kompleksitas. Kita lihat perubahan makin cepat, kita lihat kondisi di Medan ya. Dulu 25 tahun, 20 tahun lalu eranya, toko-toko kelontong P dan D itu kan digerogotin oleh supermarket. Adalah di mall-mall dibukalah, ada nama dulu Daimaru, Yauhan, dan sebagainya. Setelah itu muncul, masuklah hypermarket, Carrefour, dan sebagainya. Ini pelan-pelan kalah bersaing. Cost-nya tinggi, dan yang super besar masuk. Hypermarket dan sebagainya digerogoti oleh Indomaret, Alfamaret yang kecil-kecil tersebar banyak, digerogoti marketnya. Tapi sekarang Indomaret dan Alfamart, kalau dia bisnisnya bagus, orang yang sewakannya, harga sewanya naik, cost-nya naik, dia juga harus relokasi, tutup. Berarti sekarang apapun itu perubahan makin cepat. Gitu ada harus trennya. Kalau kita di sektor real dan sebagainya. Kalau kita lihat di sektor sawit CPO, kalau dulu kan yang perusahaan yang kena, terlepas dari kontroversi ya, sekarang lagi di perusahaannya lagi fight di pengadilan dan sebagainya kan. Dulu, sekarang kan law enforcement mau ditegakkan. Dulu yang kena hutan lindung kan masih bisa denda administrasi dan sebagainya. Sekarang tidak bisa lagi, langsung Satgas turun, diambil alih semua. Jadi orang yang invest di sawit juga terjadi tidak memikir ulang lagi apakah dia mau ekspansi dan sebagainya. Jadi kita melihat yang sektor demikian, orang akan beralih ke sektor pasar modal yang listed company, dan itu terjadi selama liburan Lebaran. Penurunan di indeks di global, US dan sebagainya, perang tarif ini turunnya berjili-jili berapa hari. Kebetulan kita sedang libur marketnya turun satu hari, besoknya rebound terus. Dan pada masa libur bulan April ini, dalam liburan dan sebagainya, itulah penambahan investor yang sangat besar sekali. Nggak salah puluhan ribu investor bertambah. Dari segi jumlah atau nilainya, Pak? Dari segi jumlah investornya. Oh, oke. Puluhan ribu? Puluhan ribu dari seluruh Indonesia. Jadi kita lihat sekarang pertambahan investor itu drastis sekali. Orang sadar bahwa inilah salah satu, kalau mau bisnis sektornya realnya susah, kita lihat startup juga sekarang orang mendapatkan dana tidak mudah lagi, tidak semudah 5-6 tahun yang lalu sebelum COVID, sekarang udah ketat sekali. Dan kita lihat startup itu adalah permainan siapa yang napasnya panjang bakar uang. Dan startup yang bakar-bakar uang juga sudah berkurang kan, diskon-diskon, promosi sudah berkurang semuanya. Jadi orang makin sadar di pasar modal, inilah perusahaan-perusahaan banyak sektor terrefleksi, terwakilkan di sana, pilih yang bagus. Dengan uang kecil dia bisa 1 juta aja dia mulai bisa bisnis di sana. Anggaplah ini inventory dia, saham-saham perusahaannya, dia bisa jual beli perusahaan di sana. Invest di saham yang sudah jadi, tentu punya risikonya dia di sana. Jadi bagi yang retail, bagi yang banyak, ya kita harus asset allocation. Artinya jangan full invest. Ya pada waktu kalau kita lihat April, indeksnya 5.900 sampai sekarang udah naik 20% marketnya, hanya 2 bulan. Jadi kita kalau Swiss sebagian kecil uang kita di sana udah 20% dalam 2 bulan. Jadi kalau saham BCA dan sebagainya lebih tinggi, yang ada yang 20% Antam dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat pola-pola. Jadi market itu bergerak dengan pola-polanya. Kita lihat pola-pola mana yang jatuhnya sekian persen, naiknya berapa persen, reboundnya. Jadi kita masuklah, pantau dengan harga itu, tunggu peluangnya. Iya, selalu ada peluang ya. Yang rajin baca,
konsentrasi, meningkatkan pengetahuan secara terus-menerus seperti dengar podcast maupun informasi dari Panin Sekuritas. Semakin kita kuasai, maka semakin potensinya semakin lebih baik ya, supaya tidak terjadi kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Walaupun resiko semuanya pasti ada, seperti itu. Ke Pak David, ada tambahan Pak David sebelum kita tutup sesi? Mungkin tahun ini atau bulan kuartal kedua ini untuk investor, value trader sama dividend investor adalah waktu yang tepat. Dan kalau untuk growth investor mungkin agak moderate ya. Kalau ESG investor tidak favorable untuk untuk impact investor tetap long term kita lihat. Dan untuk trader, kalau day trader ini waktu yang tepat juga. Untuk scalper juga yang bagus. Sedangkan swing trader masih conditional. Kalau untuk value trader masih bagus ya, waktu excellent. Dan kemudian kalau untuk net trader itu sangat bagus. Kalau untuk momentum trader mungkin agak lemah untuk tahun semester berikutnya. Oke, value dan dividend hunter itu masih salah satu yang boleh lah ya. Silakan cari sendiri. Jika teman-teman sahabat Tribuners ingin mengetahui lebih banyak, silakan hubungi Panin Sekuritas di rumah atau kantor terdekat Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Darmin, terima kasih Pak David ya yang sudah sharing kepada sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi di Inspiration dan Solution yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam untuk kita semuanya.